النسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين صلى الله على مولانا محمد على آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustadzah Hajah Azizah beserta keluarga seluruhnya. Kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah ngaji Sabtu subuh Mufid Quran Majelis Miftahul Jannah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu untuk mempersingkat waktu. Mudah-mudahan tanpa menyebut nama seluruhnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berakibat dikabulkannya segala hajat-hajat dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, karunia, anugerah sehingga masih bisa kita hadir istiqamah mengisi waktu dan menggugurkan kewajiban menuntut ilmu, yang semoga itu semuanya diganjar pahala setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan daripada kajian kita, yaitu hadis Bulughul Maram sampai kepada hadis bagian babun nawaqidul wudu, hadis nomor ke 65. Hadis nomor 65.
An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah. Namanya siapa ya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Sama kayak Abu Bakar Siddiq, namanya Abdullah. Cuman terkenalnya nama Abu Bakar. Sama kayak orang Betawi juga kan ada poyokan-poyokannya. Kadang-kadang dipanggil nama aslinya nggak kenal, nggak tahu. Nah, itu kadang-kadang poyokan apa namanya menjurus ke hinaan. Kan kadang-kadang gitu ya. Si Fulan Panjul, Fulan Conge, Fulan Picak kan gitu ya. Ya, ada panggilan itunya. Apakah Peang segala macam dah tuh. Itu termasuk kategori ngomongin orang gosip, apa termasuk ghibah atau enggak? Kan kita nggak boleh tuh ngomongin orang, dilarang. Walaupun dengan kata-kata, tulisan, isyarat, apapun yang difahami, ngomongin orang yang sekiranya orang itu nggak senang dengernya, namanya gosip. Walaupun itu beneran, kenyataannya emang begitu. Nah, model poyokan gitu boleh apa enggak? Begitu. Maka Imam Nawawi itu dan juga imam yang lainnya, beberapa imam sebutkan di antara ghibah yang bukan ghibah, di antara ngomongin orang yang dibolehkan oleh agama, salah satunya adalah ta'rif. Untuk biar tahu ini siapa, Udin siapa nih. Udin di Trogong banyak, misalnya ada 18 orang. Udin yang mana? Udin Panjul apa Udin Peang? Apa Udin Conge apa Udin Keling? Gitu. Jadi untuk mengetahui itu termasuk at-ta'rif, tidak termasuk gosip, nggak termasuk ngomongin orang. Jadi nggak apa-apa kalau emang terkenalnya demikian, begitu. Terkenalnya demikian. Kayak misalnya tuh Bapak Haji Mursyahid terkenalnya Haji Mingkin. Padahal beliau juga kurang senang dipanggil Haji Mingkin, lebih senang dipanggil Haji Mursyahid, begitu. Cuman kalau kita harus menyebutkan Haji Mursyahid mana, Haji Mingkin, kan baru langsung oh iya. Kalau Haji Mursyahid masih ada pertanyaan, Haji Mursyahid yang mana, begitu. Itu kayak begitu bagaimana, termasuk gosip apa enggak? Enggak, tidak termasuk gosip. Ada beberapa keadaan yang dibolehkan kita untuk menyebut orang lain walaupun itu kurang mengenakan, tapi tidak termasuk gosip. Ada 6 keadaan, salah satunya itu ta'rif, untuk biar tahu itu orang yang mana, bedanya Udin yang mana, begitu. Korea? Mas Korea juga namanya kan Muhammad, cakep, panggilnya Korea, begitu. Itu masih ada matnya, masih lumayan dah, jadi tahu oh, Muhammad nih. Jadi apa namanya poyokan nggak apa-apa dah, begitu. Jadi nggak termasuk ghibah. An Abi Hurairah, riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini masih kaitannya hal-hal yang berkaitan dengan wudu dan yang membatalkan wudu. Rasulullah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila seseorang di antara kalian mendapati di perutnya ada sesuatu, bunyi keroncongan gitu, retok, begitu. Ada dua kemungkinan, antara mules sama lapar, ya enggak, retak betul. Fa'ashkala alaihi, terus dia ragu dia, ini bunyi keluar angin sehingga menjadi batal atau enggak, begitu. Akhraja minhu syai'un amla, ini keluar sesuatu apa enggak dari perutnya. Kan kalau keluar sesuatu batal,
wudunya. Maka Nabi tegesin, fala yakhrujanna minal masjidi, jangan keluar ke masjid, nggak perlu keluar masjid, nggak perlu keluar tempat sholatnya, nggak perlu keluar dari shaf, hatta sampai atau kecuali yasma'u. Ini tulisannya kurang nih. Di sini tulisannya yas'a sautan. Tulisan artinya memang cetakan kadang-kadang suka salah. Makanya orang belajar itu perlu bimbingan. Imam Ali kan kasih syarat tuh. 6 syarat orang menuntut ilmu. Salah satunya wa irsyadu ustadzin. Ada guru yang membimbingnya. Jangan seperti cerita yang kita udah sering dengar. Gak usah diperpanjang, cerita yang habbatus sauda dawaun min kulida. Tulisannya habba, ha kecil, ba sama ta marbuto. Habbatu saudai. Kalau habbah sauda jinten hitam. Habbah itu biji atau pil, atau kita terjemahin jinten, habbah. Karena kitabnya dia sudah jadul, ada bekas telur atau tai lalat di situ, bekas tainya lalat, sehingga seakan-akan titiknya ada 2. Dia baca hayyatus sauda. Habbatun sama hayyatun bedanya jauh. Habbatun biji, hayyatun ular. Akhirnya ular hitam obat dari segala obat, melengseng kemana-mana, begitu. Ada lagi yang kalau mau sholat, iza aradtumus sholat, makna kalam alaikum bisakinati wal waqar. Tulisannya yang benar begitu. Kalau mau berangkat sholat, kita jalannya mesti tenang, tentram, jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa nggak bisa mendatangkan kehusyuan. Walaupun telat, jangan buru-buru lari mengejar imam, jangan. Imamnya nggak kemana-mana, situ-situ juga jangan dikejar. Jadi jalannya tetap pelan, biar nggak ngos-ngosan, sampai sholat takbir nggak ngos-ngosan gitu maksudnya. Tapi karena dia salah baca, dia bacanya bisikini wal fa'r. Tadi sakinah, sin, kaf, ya, nun tak marbutoh. Sakinah jadi bisikin. Sakinah ketentraman, ketenangan. Sikin pisau. Jadi sholat dia bawa pisau. Wal waqar, waw qaf alif ra. Waqar dibaca wal fa'r. Waqar ketenangan juga, ketentraman. Fa'r artinya tikus. Dia bawa pisau sama tikus. Salah lagi aja tuh. Makanya perlu ada yang nunjukin, bimbing. Minimal bisa tanya jawab. Memang ilmu bisa kita cari sekarang, apalagi di Google, di GPT, apalagi sekarang. Nanya apa aja dia tahu tuh. Chat GPT atau di YouTube segala macam. Boleh kita belajar di sana, boleh, tapi kita mentahqiqnya, memastikannya harus tanya sama orang yang ada di hadapannya kita. Begitu, ustadz sekitaran kita, siapa kiainya, ini benar apa enggak? Begitu. Sebab di situ apa aja diampar, senampan isinya makanan apa aja diampar tuh. Kita nggak tahu mana yang enak, mana yang nggak enak, mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan. Kita mesti tahu mana yang boleh dimakan nih. Yang ini boleh dimakan apa enggak? Ibaratnya begitu. Yang ada di media begitu, ibarat boleh, nggak apa-apa kalau kita pengen tahu, tapi harus difilter, jangan ditelan mentah-mentah. Begitu. Tadi ngomongin apa tadi? Perut keroncongan ya. Ini nuntut ilmu, jadi irsyad ustadzin. Ini salah tadi. Oh iya, ini yang salah nih gara-garanya. Hatta yas'a, ini di sini tulisannya yas'a, harusnya yasma'a. Sampai dia itu dengar.
Kalau cuma ada keraguan keluar apa enggak, pastiin. Jangan buru-buru ambil wudu. Pastiin sampai dia dengar suara sautan au yajida rihan, atau dia ngendus aroma kurang enak, kurang sedap. Kalau ada aroma kurang sedap, udah pasti itu tandanya udah pasti keluar. Begitu, karena nggak mungkin ada aroma nggak sedap kecuali keluar. Begitu, keluar aromanya. Jadi kalau ada keraguan, kadang suka begitu tuh kita. Kalau lagi sholat di tempat yang model begini sih masih aman-aman aja. Nah kalau kata ada di shop pertama di Istiqlal, kan setengah mati, ya enggak? Di Istiqlal, atau kita udah depan Ka'bah, mudah-mudahan bisa rame-rame begini depan Ka'bah. Tahu-tahu ada berasa begitu nih, keluar apa enggak? Mau keluar jauh banget kamar mandinya. Iya, kalau laki mungkin agak simpel, bisa ngambil wudhu di tempat pinggiran Zam-Zam tuh. Ya ini dah kucing-kucingan sama tukang askar, bisa dimarahin, cuman ya kucing-kucingan daripada jauh banget begitu. Nah, repotnya begitu. Nah, kalau emang masih belum pasti keluar apa enggaknya, nggak usah pusing, nggak usah diambil pusing. Sebab apa namanya, yang yakin, yang udah yakin nggak bisa dirusak dengan keraguan. Artinya sebelumnya kita punya wudu apa enggak? Punya wudu kan? Kita duduk nih, punya wudu sebelumnya. Begitu. Maka kalau ada keraguan nih, batal apa enggak wudunya? Udah pasti yakinin aja bahwasanya itu adalah punya wudu. Kayak sekarang nih, kan udah agak lama nih habis sholat nih. Kita tadi habis sholat berarti punya wudu. Ini sekarang ragu nih, batal nggak tadi ya duduk nih? Begitu. Maka yang diambil yakinnya. Ada kaidah namanya usul fiqh, kaidah fikihnya begitu. Al-yakin la yazulu bisyak. Ada beberapa kaidah yang lainnya juga maknanya sama begitu. Jadi kalau keyakinan nggak bisa dirusak dengan keraguan. Begitu. Jadi kalau wudunya udah yakin kan, kita tadi habis punya wudu. Jadi jangan dibikin ragu, kayaknya batal. Udah saya ragu, ambil wudu aja biar pasti. Nggak usah begitu ribet. Nggak usah seperti itu, kaidahnya nggak begitu. Jadi apa namanya, diambil yakinnya. Sebelumnya dia punya wudu deh. Bahkan sebab orang itu kadang-kadang orang itu biasanya kalau nggak belajar, nggak menuntut ilmu, sembarangan. Ini orang kalau nggak menuntut ilmu kan sembarangan ya, sama air kencingnya sembarangan, cara wudhunya juga sembarangan. Nih orang nggak menuntut ilmu. Nanti kalau sewaktu-waktu dia menuntut ilmu dan mengerti akan ilmu, terkadang orang ini jadi berlebihan. Kalau tadi sembrono kurang, kalau belajar baru-baru kadang-kadang berlebihan. Kita kan kadang suka melihat orang kalau baru belajar apa aja mau disalahin kan gitu ya. Itu biasa, orang begitu biasa. Apa namanya? Nah, kadang suka berlebihan, kurang kayaknya, kurang lengkap. Akhirnya karena dia ingin menjaga kehati-hatian akan ilmu yang dia tahu, rukunnya wudu, misalnya wudu aja kita omongin dah. Dia yakin wudu begini, caranya. Dia mau terapin dalam cara wudunya dia, sehingga dia hati-hati banget. Kehati-hatian ini akhirnya tiba-tiba bahayanya melahirkan keraguan, melahirkan apa namanya, was-was. Hati-hati bagus, tapi terlalu banget hati-hati juga jadi was-was. Ini was-was apa namanya, dipermainkan syaitan, ini harus dilawan. Bahkan kalau orang was-was itu, ini was-was, misalnya was-was buang air kecil, terus ragu, ya nyiprat nggak ya di perut laki nih, mau laki mau perempuan, dia keluar air kencing, terus di sarungnya kayak kena apa enggak ya sarungnya, dia ragu nih karena was-was, padahal nggak melihat ada cipratan kan. Kalau ragu ambil air, cipratin aja sarungnya, cipratin udah keluar, nggak usah pakai ragu deh. Mau kena nggak kena, udah anggap itu kena air cipratannya kita semuanya, biar ngilangin was-wasnya. Sebab was-was bahaya nih, was-was susah hilangnya kalau udah kena was-was. Kita wudu bisa sampai banjir kalau orang was-was. Sholat nih kita udah duduk begini, dia bisa boleh jadi belum selesai. Kita udah selesai nih, udah duduk model begini,
Itu orang was-was boleh jadi belum selesai masih takbir oh gitu. Karena dia pengen ngepasin Allahnya benar banget sampai ketemu barnya benar, niatnya di dalam situ dimasukkan susah. Maksudnya ribet kalau dipikirin akhirnya jadi was-was. Ini bahaya kalau was-was. Jadi sembrono juga jangan, terlalu was-was juga jangan. Jadi yang normal-normal aja. Jadi yang normal aja. Nah, dari hadis ini diajarin kita, kata ulama tuh adab min adabi ta'bir. Itu hadisnya sebutin tadi apa? Idza wajada ahadukum fi batnihi fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla. Bahasanya tuh kalau di perutnya ada sesuatu, dia Nabi SAW nggak pakai kalimat maaf ya, nggak pakai kalimat kentut, nggak bilang begitu. Artinya apa? Artinya tuh Nabi ajarin kita kalau bicara ngomong sama orang, tutur kata tuh dipilih kalimat yang sesopan mungkin, begitu. Jadi dari sini berarti ngomong kasar tuh nggak boleh. Kita nggak bicara larangan ngomong kasar hadis yang lain. Dari sini aja udah Nabi SAW bahasanya indah, nggak pilih kalimat yang padahal pantas wajar kalau mau diomongin kalimat langsung frontal kentut gitu. Kalau keluar kentut, idza kharaja minhu durat misalnya Nabi bilang gitu kentut atau fusha, maka Nabi nggak pilih kalimat itu. Nabi pilih idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, sesuatu begitu. Orang paham. Keluar dari perut, apa lagi kalau bukan itu? Kalau enggak angin, cair, atau ya ini lengket-lengket dikit dah. Kalau enggak kan begitu pilihannya. Tapi Nabi nggak pilih kalimat langsung. Nah, ini hadis ini ngajarin begitu. Ngajarin dipilih bahasa-bahasa yang indah. Terus dari hadis ini juga menunjukkan keluar angin dari kemaluan belakang itu adalah membatalkan wudu. Kalau keluar. Ini kan, nah hadis ini nyebut ragu. Kalau ragu nggak usah dipikirin, yakin nggak keluar. Kadang suka turut gitu kayak ada angin ngalir di perut, ngalirnya tapi bukan di bawahnya lagi, bukan di perut suka ngalir. Itu nggak usah ragu. Kecuali ada aroma dia yang cium atau sebelahnya yang cium. Ada aroma nih, pasti dari lu nih, gitu. Baru dah kita ambil wudu dah, begitu. Terus dari hadis ini juga asal suatu keadaan tidak bisa dirubah dengan keraguan. Jadi asalnya punya wudu, yakin punya wudu, nggak bisa tuh dirusak dengan keraguan. Jadi ragu-ragunya kita, kalau kata Bokir, nonsen. Nggak usah didengerin. Tetap yakin punya wudu. Kecuali kita emang mau ambil wudu lagi. Kalau mau ambil wudu lagi, tajdidul wudu niatnya. Begitu. Atau kalau kita kadang-kadang kita pengen ngambil wudu lagi nih. Tajdidul wudu tapi masih ada nggak ya? Ragu apa enggak? Sekalian dibatalin Batalin terus ambil wudu lagi. Jadi yakin, jangan ada keraguan. Nah, terus lagi at-taharah la tazul bizzan bal la budda min tahqiqi sababi zawaliha. Jadi kesucian itu, punya wudu itu nggak bisa rusak hanya dengan kira-kira, harus yakin pasti ada yang penyebab membatalkan wudunya dia. Begitu kira-kira di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kalau ada yang mau tanya silakan. Terus satu lagi nih dari hadis ini, cara menghilangkan daripada was-was adalah kita abaikan, kita cuekin, gitu. Dari hadis ini, cara menghilangkan was-was adalah dengan mengabaikan bisikan-bisikan dalam hati kita, apa yang meragukan, ya, abaikan semuanya. Kita abaikan. Mau sebenarnya apapun urusannya, kalau ragu tinggalin. Nabi ajarin apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalin yang meragukanmu,
ambil yang yakin-yakin aja. Ini dalam segala urusan apapun, mau berangkat, mau beli, mau nikah, mau pilih pasangan, mau apa segala macam. Kalau yakin nggak, kalau udah yakin nggak perlu istikharah lagi, begitu. Karena istikharah kalau kita ragu, pilih ini pilih itu. Nah, terus kalau udah kita pilih, kita udah beli sesuatu nih. Kadang-kadang kita kalau beli sesuatu kan, beli barang, baju nih, beli baju ternyata ada yang lebih murah dengan baju yang sama, merek yang sama lebih murah. Ini nggak usah dipikirin, biarin. Ini kita udah beli, jangan kita nyesal. Jangan kita mendingan ini itu, tahu gitu mendingan belinya mano aja, jangan sama ini. Udah kita, kalau yang begitu tuh, kalau bahasa Nabi SAW ada hadis panjangnya, fa inna kaifa wa lima, kama qala Nabi SAW, karena tuh kalimat coba begitu, atau bagaimana, kenapa, itu kalimat-kalimat itu kalimat untuk syaitan jadikan peluang kita nggak menerima daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Ayo kalau ada yang mau tanya deh. Wah, udah pinter-pinter dah. Alhamdulillah. Enak begini kalau. Ayo boleh. Boleh. Ya, yang belakang pengen dengar juga suaranya. Nyalain dulu. Itu 17 sonanya yang belum nyala. Udah. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai tentang salat Jumat. Dan udah masuk hati tuh dia duduk. Iya. Terus dia sampai itu tidur. Tidur tuh begitu sampai selesai khotibnya. Begitu kejadiannya gimana tuh? Batal nggak wudunya gitu? Tidur duduk gitu ya? Iya. Tidur duduk nih itu apa? Nah, bel tidur. Jadi innal hamdalillah tuh bel tidur tuh. Jadi ada obat tidurnya di situ, ada CTM, obat tidur. Kalau yang nggak bisa tidur tuh datang Jumatan dah, pasti pules. Jadi kalau tidurnya model begitu, kita kembali kepada hadis yang kemarin tuh. Kalau yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama al-kharij min ahadisabilain. Pertama. Yang kedua adalah zawalul akli bin naumi wa ghairihi illa an-nauma mumakkinin maq'adahu 'alal ardi. Ini yang kedua nih. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal dengan cara tidur atau selain tidur, pingsan, ayan, apalagi yang bikin hilang akal, gila, stres belum sampai batalin wudu. Nah, berarti kan tidur termasuk batalin wudu. Tapi di situ Imam Syafi'i bilang illa, ada pengecualian, tidur yang duduk di tanah atau di lantai, duduknya mumakkinin. Apa kemarin nggak ketemu tuh? Mumakkinin, paten gitu, jejak ya, duduknya jejak, nggak berubah, nggak nyender kanan, nggak nyender kiri, nggak ada senderan belakang, jejak gitu, jejak. Dan yang didudukin nggak empuk, karpetnya nggak karpet tebal yang bagus tuh. Kita di Saudi, di tempat kita yang ngaji, karpetnya segini tebalnya, udah kayak kasur, karpetnya segini tebalnya. Kita kan di sini nggak ada yang setebal itu, aman dah, karpet keras-keras semua di sini. Jadi sekiranya duduknya begitu, nggak nyungsep ke depan ya, tidurnya aman. Kecuali sebelahnya ada yang bilang, tadi pules banget tidur, ambil wudhu dah, dengerin dia dah, ambil wudhu kalau begitu caranya. Sebelahnya kita, sebab dia tahu keadaannya kita.
keadaannya kita. Nah kalau tidur terus atau kalau tidur yang sekiranya masih kedengeran hilang-hilangan kedengaran suara, itu masih kategori ngantuk. Masih kategori ngantuk. Kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang ada tuh suara kiri kanan, kadang hilang, kadang itu masih kategori ngantuk. Kalau hilang sama sekali baru dinamakan tidur. Tapi kalau duduk begini biasanya masih hilang-hilangan. Ntar hilang, ntar ngantuk, ntar hilang suaranya tuh ntar dia merem, ntar hilang. Tapi kalau udah duduk, kadang yang gemuk tuh paten tuh duduknya, nggak gerak udah. Itu punya teman kalau udah duduk udah kayak patung, nggak gerak, tidurnya bisa. Kalau yang kurus-kurus kurang bisa, pasti ada miringnya, kadang-kadang nyusur ke belakang, kadang ke depan gitu. Jadi kalau duduknya jejak aman, nggak batal. Tapi kalau duduknya goyang atau ada sebelahnya bilang tadi miring, batal dulunya, ambil duduk dah, ya, ambil duduk deh, begitu nggak apa-apa. Terus kita kan kalau sholat Jumat kadang-kadang kita tahu kalau imam khotib lagi bicara kita nggak boleh ngomong. Kalau ngomong fakat lagot, kata Nabi, sia-sia Jumatnya. Itu ngomong dimulai dari kapan? Kalau kita udah duduk di posisi kita mau sholat atau udah duduk gitu. Kalau masih di perjalanan di luar masjid, masih di jalanan, belum sampai khotib udah ngomong, belum dianggap tuh. Kalau udah duduk belum, itu harus dengerin, harus nggak boleh bicara, bahkan ngingetin orang pun nggak boleh, termasuk lagot. Nabi kan kasih wanti-wantinya, walaupun idza qulta li sahibika awsid faqad lagot. Orang kalau cuman termasuk lago dia, apa sia-sia Jumatnya, begitu sholat Jumat. Cuman bukan berarti ya boleh ngomong deh nggak usah sholat Jumat pulang aja, nggak, tetap harus sholat. Terus misal jadi panjang kan Jumatnya. Misalnya kadang-kadang suka kejadian banyak kan kita demennya datang belakangan. Orang-orang kan datang belakangan. Saking belakangannya kita telat nih, apa namanya? Datang imam udah rakaat kedua. Kalau di rakaat kedua itu kita masih dapat ruku, maka kita sholat Jumat tambahin 1 rakaat lagi. Ya, nambah 1 rakaat normal kayak biasa deh tuh. Tapi kalau kita takbir Allahu Akbar, imamnya udah tidak, nggak apa-apa kita ikut. Niatnya sholat Jumat kan, usolli fardhu Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi Allahu Akbar. Ya dia tidak, ya udah kita ikutin tidak langsung. Tidak, tapi sholatnya kita 4 rakaat. Ada istilahnya di dalam sholat, di dalam ilmu fikih itu sholat tanpa niat tanpa sholat. Itu istilah itu dia. Kalau sholat Jumatnya telat, sholat Jumatnya niatnya sholat Jumat tapi nggak pakai, tapi sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Kalau ketinggalan itu patokannya, karena kan patokan kita dapat rakaat itu adalah ketika kita dapat rukunya imam. Nah, patokannya kita dapat rakaat itu, rukunya imam kita dapat sama-sama, walaupun sebentar, itu rakaat yang itu kita dapat. Kalau nggak dapat rukunya imam lewat. Tidak sujud atau apa namanya, maka itu rakaat kita nggak dapat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita baca surah Fatihah sebelum kita tutup pengajian ini dengan talqin zikir. Kita baca Fatihah. Yang pertama kita niatin buat almarhumin dari keluarga kita, Bapak Dudung Abdurrahman yang barusan meninggal, ponakan dari Bapak Haji Barullah. Rumahnya di RT berapa itu? 17. Juga Ibu Herawati binti Abdul Majid, orang Gandaria, ibu dari anak Hadroh di Majelis Miftahul Jannah, kemarin meninggalnya. Ada lagi enggak? Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi buat yang kurang-kurang sehat. Itu yang hadir sini yang kurang sehat, baik penyakit ringan, berat seluruhnya, khususnya Bapak Jumur Syahid, ibunya Bang Koang siapa namanya? Ibu Zubaidah, Bapak Bambang Sutoyo, Bapak Zainuddin, Bapak Lulu yang masuk ke rumah sakit kemarin, terus seluruhnya dah yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna, kesehatan yang sempurna, biniyati syifa wa siha wa tul umri wa ta'atillah wa ta'atil rasulullah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqin zikir. Semoga dengan talqin zikir ini Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, dan Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la